ada juga yang terjadi infiltrasi atau meresapnya air sungai ke dalam air hujan ke dalam daratan, ke dalam tanah. Nah, air tanah pun itu juga akan berjalan atau kembali lagi ke laut. Nah, inilah siklusnya. Jadi dari laut dipanaskan, diturunkan di daratan terbawa atau masuk ke sungai, kembali ke laut lagi, atau masuk ke dalam perairan atau masuk ke dalam tanah, kembali lagi juga ke laut. Siklus sedang. Siklus panjang melibatkan wilayah lautan dan daratan. Namun, dalam siklus ini juga mencakup wilayah pegunungan tinggi yang mempengaruhi terbentuknya kristal-kristal es. Angin membawa uap air dari atas lautan ke daratan atau pegunungan tinggi. Di atas daratan, uap air berkumpul membentuk awan yang mengandung kristal-kristal es. Kemudian, kristal es akan mengalami kondensasi dan jatuh sebagai hujan es atau salju. Terbawa jauh atau terbawa sangat tinggi. Akhirnya air yang ada di awan itu mendingin karena saking tingginya terbawa ke atmosfer, dia sangat tinggi, suhunya menurun, dia dingin. Airnya itu dia tidak berbentuk cair lagi, dia sudah mendingin. Akhirnya dia membentuk salju atau es. Nah, akhirnya air hujan itu turun ke daratan tidak dalam bentuk cair, tetapi dia dalam bentuk salju atau es. Nah, makanya di daerah pegunungan tinggi atau di daerah Eropa itu airnya turun itu tidak dalam bentuk cair, tapi dalam bentuk es atau salju. Nah, inilah yang namanya siklus panjang. Nah, salju tadi, salju kan tertumpuk itu kan membentuk es, jadi daratannya akan tertutup es. Nah, salju turun atau air atau hujan es atau hujan salju itu berada di daratan, menjadi satu, terbentuklah gletser. Bagi yang belum tahu, gletser itu adalah kumpulan dari es atau salju yang sangat luas atau besar ya, dan itu dia bergerak. Jadi es dan salju sebesar itu, seluas itu, dia bergerak menuruni pegunungan. Kemudian setelah dia mencapai ke daerah yang sudah tidak dingin lagi ya, karena turun dari ketinggian, akhirnya suhunya sudah sedikit hangat, akhirnya es dari gletser ini nanti dia akan mencair. Setelah mencair, menuju kemana airnya? Menuju ke sungai. Nah, makanya sungai yang ada gletsernya atau sungai hasil dari gletser itu akan sangat jernih. Jadi kalau kita lihat di negara-negara Eropa, kalau kita lihat sungainya itu kan, kok bisa ya sungai sejernih itu? Ya bisa. Jawabannya bisa. Karena apa? Karena itu adalah sungai cairan atau pencairan dari es gletser itu tadi. Makanya wilayah-wilayah di sana itu indah sekali ya, sungainya jernih dan lain-lain seperti itu. Kita kembali ke materi. Jadi setelah air dari gletser tadi yang mencair kemudian masuk ke sungai, nah dari sungai itu sama, dia kembali ke laut dan dipanaskan lagi atau diuapkan lagi. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk terus meningkatkan diri, terus belajar, terus jaga kondisi tubuh, tetap semangat, dan jangan lupa protokol kesehatannya. Kemudian stay happy ya, stay happy, selalu gembira, selalu menyenangkan hati, dan juga saling bantu sesama. Terima kasih. Kita akhiri, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat